الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita umatnya ketika beliau naik di atas mimbar. Maka janganlah lagi engkau berkata-kata atau melaksanakan aktivitas dunia lainnya ketika khatib telah naik di atas mimbar. Bagi siapa-siapa orang-orang yang melakukan hal tersebut, maka sia-sialah amal ibadah yang ia lakukan pada saat itu. Kemudian saf-saf yang masih kosong hendaklah kita isi terlebih dahulu. Sebab andai saja engkau tahu, kata Rasul, kemuliaan orang-orang yang berada di saf-saf terdepan, jangankan dipersilahkan, diundi pun kau akan ikuti kompetisi itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dari Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlakatun, tiga hal yang membuat manusia itu rusak, tiga hal yang membuat manusia itu hancur dan binasa. Yang pertama, hawa muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Yang kedua, wasyuhun muta'un, kikir yang diikuti, kikir yang ditaati. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, terlalu membangga-banggakan diri sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama yang membuat manusia itu hancur dan binasa, yang tadinya dia berada di jalan yang benar, karena tiga hal ini dia berada pada jalan yang salah. Yang tadinya dia berada di jalan yang hak, tapi karena tiga hal ini dia berada di jalan yang batil. Yang tadinya sudah menuntun dia untuk melakukan kebaikan, karena tiga sifat ini membuatnya hancur dan binasa. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiga sifat yang tercela ini yang membuat kita itu rusak, hancur dan binasa. Yang pertama, hawa muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Salah satu yang membuat manusia itu mulia, salah satu yang membuat manusia itu hebat, dan bahkan lebih hebat jika dibandingkan malaikat sekalipun, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hawa nafsu. Tapi kapan nafsu itu berada di jalan yang benar? Kapan nafsu itu bisa berada di jalan yang hak? Ketika nafsu yang ada di dalam diri manusia itu diajak ke jalan yang benar,
Bagaimana caranya? Caranya ketika kita mencintai istri, anak, orang tua, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tidak cinta kita itu melebihi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mencari nafkah untuk istrinya, maka dia memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang halal. Ketika dia mencari nafkah untuk anaknya, maka dia akan berikan yang terbaik untuk anaknya. Ketika dia memberikan nafkah untuk orang tuanya, maka nafkah yang diberikan kepada orang tuanya di jalan yang baik, di jalan yang halal. Akan tetapi ketika dia memberikan harta kepada istri, anak, dan orang tuanya, dia tidak peduli lagi apakah itu harta dicari dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Maka yang terpenting istrinya senang, anaknya bahagia, orang tuanya bisa mendapatkan tempat yang baik, tempat tinggal yang baik. Ya, tapi dia tidak peduli lagi apakah itu dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Maka pada saat itu dia tidak mementingkan lagi apakah Allah itu ridho kepada dirinya atau bahkan mungkin Allah murka terhadap dirinya. Inilah yang disebutkan, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, terlalu memperturutkan hawa nafsu. Dan kita sering menyangka bahwa setiap apa yang kita lakukan di atas dunia ini tidak dilihat dan tidak dipandang oleh Allah. Padahal sesungguhnya saudaraku sekalian, tidak ada satupun di antara kita, di bumi manapun kita bersembunyi, Allah pasti lihat, Allah pasti pantau setiap apa yang kita lakukan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ada seorang anak kecil, seorang penggembala, yang ketika itu dia sedang menggembala kambingnya. Pada saat itu dilihat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Lantas Umar tidak mengenal anak ini, dan seorang anak ini juga tidak mengenal Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian seorang khalifah tadi berkata, ataupun Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan kepada anak ini, "Wahai seorang anak, engkau ini seorang budak atau seorang yang merdeka?" Kemudian anak ini menjawab, "Aku seorang budak. Majikanku si Anu tinggalnya di kota. Apakah majikanmu pernah melihat bagaimana engkau menggembalakan kambingnya?" "Tidak, dia hanya percaya kepadaku." "Apakah majikanmu tahu berapa jumlah ekor kambing yang engkau gembala?" "Tidak." "Apakah majikanmu pernah memberikan upah kepadamu?" "Tidak." "Kalau demikian," kata Khalifah Umar, "berikan 1 ekor kambing kepadaku dan ambillah uang ini sebagai imbalannya. Anggap sajalah ini sebagai upahmu menggembala kambing itu." Kemudian seorang anak ini mengatakan, "Tidak." "Kenapa tidak? Bukankah tadi engkau katakan majikanmu enggak tahu berapa jumlah ekor kambingnya? Dan bukankah engkau katakan tadi majikanmu tidak pernah melihatmu dan tidak pernah memberikan upah kepadamu karena engkau telah menggembalakan kambingnya? Dan aku tidak mengenal engkau, engkau juga tidak mengenal aku, dan tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan pada saat ini." Kemudian mendengar ucapan itu, seorang anak berkata kepada Khalifah Umar, "Memang benar Tuan, aku tidak mengenal engkau, dan engkau juga tidak mengenal aku, dan majikanku tidak pernah melihat bagaimana aku menggembala kambingnya, dan majikanku juga tidak pernah tahu berapa jumlah ekor kambing yang aku gembala pada saat sekarang ini. Dan engkau katakan tidak ada yang melihat kita pada saat ini." Kemudian dalam bahasa riwayat itu seorang anak tersebut mengatakan, "Fa ainallah?" Lantas di manakah Allah? Apakah Allah tidak melihat apa yang kita lakukan saat sekarang ini? Mendengar ucapan itu, meneteslah air mata Khalifah Umar bin Khattab. Subhanallah, seorang anak kecil masih teringat Allah di tengah-tengah kerumunan kambing-kambingnya.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mengingat Allah di tengah-tengah kerumunan kambing-kambing kita? Mungkin yang saya maksud kambing di sini adalah pekerjaan kita, aktivitas kita, jabatan kita, yang kita menganggap kalau kita tidak ambil maka kita tidak akan kaya. Lantas semua orang juga maklum dengan hal itu. Sudahlah, ambil saja. Kalau kau tidak ambil, kau tidak akan kaya. Kalau kau tidak ambil, kau tidak akan berhasil. Kalau kau tidak ambil, kau tidak akan sukses. Semua orang juga sudah paham dengan hal itu. Semua orang sudah maklum dengan hal itu. Ambil saja. Lantas pada saat itu tergodalah kita turunkan hawa nafsu kita ambil yang bukan hak kita, terjadilah korupsi, terjadilah sogok menyogok, lantas kita anggap bahwa tidak ada yang tahu, kita perturutkan hawa nafsu kita. Demi Allah, itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudaraku sekalian, walaupun sepintar apapun, secerdik apapun kita menutupi aib dan kesalahan kita, tapi Allah Maha tahu. Maka nanti di hari akhirat akan terbelalaklah mata kita. Kita menyangka bahwa ada orang yang hari ini kita anggap dia itu baik, kita anggap dia itu mulia, tapi nanti di hari akhirat Allah akan tunjukkan tidak, dia bukan orang baik, dia bukan orang mulia. Maka barulah kita menyadari bahwa pentingnya menghadirkan Allah di tengah-tengah hati kita, sehingga tidak terjerumus kita ke dalam golongan yang pertama, yaitu hawa muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Kemudian yang kedua, apa yang membuat manusia itu hancur dan binasa? Yang membuat manusia itu hancur dan binasa adalah wasyuhun muta'un, kikir yang diikuti ataupun kikir yang ditaati. Apa itu kikir yang diikuti? Di dalam hidup ini ada dua tipikal manusia. Yang pertama ada disebut dengan manusia bakhil, yang kedua syuh. Bakhil ini adalah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Ada 3 orang makan bersama, si A, si B, dan si C makan bersama. Kemudian pada saat membayar makanan itu, maka si A hanya mau membayarkan makanannya saja. Dia tidak mau membayarkan makanan si B dan si C, karena bagi dirinya adalah rezekinya tidak boleh dirasakan oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan orang bakhil. Orang bakhil itu hanya dia yang boleh memakan rezekinya, hanya dia yang boleh menikmati rezekinya. Orang lain tidak boleh menikmati rezeki itu. Ini perilaku yang buruk. Apakah ada orang semacam itu di dalam kehidupan kita? Ada, saudaraku sekalian. Akan tetapi ada penyakit yang lebih parah daripada bakhil, namanya syuh. Syuh ini sebagai contoh dalam kehidupan kita. Si A, si B, dan si C makan bersama. Terkadang si A pula yang membawa, si A pula yang mengajak si B dan si C untuk makan bersama. Tapi pada saat proses pembayaran makanan, si A ini pura-pura sakit, pura-pura ke kamar mandi, nggak mau membayarkan makanan si B dan si C. Jangankan makanan si B dan si C, makanan dia pun tidak mau dia membayarnya. Ini adalah orang yang punya penyakit syuh. Karena orang yang punya penyakit syuh ini, jangankan orang lain untuk menikmati hartanya, untuk dirinya sendiri pun dia pelit. Ada orang yang sangat pelit kepada istrinya, ada orang yang pelit kepada anaknya, ada orang yang pelit kepada orang tuanya. Untuk hal yang wajib saja dia pelit, apalagi untuk hal-hal yang sunnah, untuk hal-hal yang sunnah muakkadah. Maka orang-orang yang terlalu pelit ataupun terlalu mengikuti syuhnya, terlalu bakhil kepada dirinya, kepada orang lain, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah bahwa itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hancur dan binasa. Hari ini saudaraku sekalian, kita seiman dan seakidah menyaksikan di media sosial, menyaksikan
dari setiap penjelasan para ulama dan ustadz-ustadz kita, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka itu merasakan sedih, penderitaan yang luar biasa. Maka hari ini kita mungkin tidak sanggup ataupun tidak mampu memberikan jihad dengan tenaga yang kita miliki. Akan tetapi paling tidak kita jihadkanlah dengan harta kita, dengan amwal kita, sebagian dari harta yang kita miliki. Dan hari ini kita kedatangan tamu, seorang syekh, seorang ulama dari Palestina. Marilah kita sisihkan sebagian harta yang kita miliki nantinya, kita berikan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan dengan hal itu bisa membantu penderitaan mereka di sana. Dengan sebagian harta yang kita miliki itu, tidak termasuklah kita ke dalam golongan orang yang kedua, yakni wasyuhun muta'un, orang-orang yang kikir, orang-orang yang terlalu memperturutkan kepelitannya. Kemudian yang ketiga, yang membuat manusia itu hancur dan binasa adalah wa'ijabul mar'i binafsi, terlalu membangga-banggakan diri sendiri. Hal ini adalah salah satu pintu yang pertama membuat manusia itu hancur dan binasa. Caranya bagaimana? Syaitan itu akan menggoda manusia. Syaitan itu akan merusak amal manusia. Dengan apa? Yang pertama adalah sombong. Dan bagaimana syaitan itu masuk? Pertama sekali memasukkan ke dalam diri manusia itu sifat sombong, yakni terlalu membangga-banggakan diri sendiri. Kalau bukan karena Bapak, maka saya tidak akan berhasil. Kalau bukan karena Bapak, maka masjid ini tidak akan secantik ini. Kalau bukan karena Bapak, maka saya tidak akan jadi orang. Kalau bukan karena Bapak, lantas pujian-pujian itu diberikan kepada seseorang itu, seseorang tersebut menjadi lalai. Dan itulah cara iblis untuk merusakkan amal manusia, yakni dengan membangga-banggakan dirinya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, ketika kita dipuji oleh orang lain, ketika kita disanjung oleh orang lain, kembalikanlah pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini hina-hina, tidak layak dan tidak pantas untuk dipuji. Ketika kemuliaan itu kita pakai, ketika pakaian kesombongan itu kita gunakan, tidak pantas kita gunakan, karena sesungguhnya kemuliaan, keagungan, kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pakai, maka tunggulah masa kehancurannya. Maka sekali lagi, ketika kita disanjung, dipuji oleh orang lain, maka kembalikan segala pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala fi kitabihil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله ويا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم انصر الإخواننا والمؤمنين والمجاهدين في فلسطين وفي كل زمان وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.